Jadi untuk pertamanya si untuk melakukan eksplorasi data itu menggunakan software RStudio itu menginstal package. Di sini kita menggunakan tiga package yaitu package tidyverse, Data Explorer, dan Schema. Kemudian untuk melakukan eksplorasi data, kita tuh menggunakan data. Kita menggunakan IT, kita harus mengimport datanya terlebih dahulu. Di sini ada kode data underscore house read CSV itu, kemudian kita copy paste dari file datanya. Kemudian di sini ada glimpse data underscore house itu untuk melihat rangkuman dari keadaan data seperti jumlah baris, jumlah kolom, dan titik data. Kode tersebut merupakan kode untuk memeriksa gambaran input data. Nah, gambaran input data ulangin lagi. Bentar, gambar data itu yang di mana sih? Yang ini benar. Oh ini kan dari sini kan. Ulangin ya kan. Untuk memeriksa gambar umum data, kita menggunakan kode plot underscore intro. Data sama dengan data underscore house, di mana data house merupakan data yang telah kita bikin file sebelumnya, dan plot intro merupakan fungsi yang berasal dari package data export dan argumen utamanya adalah objek berbentuk data.frame. Kemudian kita untuk melabelkannya itu pakai geom underscore label argument list terus dalam kurung size sama dengan 2,5. Jadi kita menentukan size-nya itu 2,5. Dapat dilihat diagram plot yang kita udah buat seperti ini, value-nya 0%, 20%, dan 40%. Kemudian ada matriksnya, di sini observation, complex row, all missing column, sampai discrete columns. Oke. Kemudian kita menggunakan scheme without charts. Ini untuk membuat data tanpa menggunakan tabel. Scheme without charts ini merupakan fungsi yang berasal dari package screen dan argumen utamanya. Dapat kita dapatkan data yang tidak menggunakan tabel setelah di running seperti tersebut. Data summary-nya itu untuk memeriksa seperti namanya itu kan data house, kemudian ada number of house itu sebesar 1460. Dapat dilihat pada tampilan tersebut. Kemudian variabel tipe faktor. Variabel tipe faktor dapat dilihat pada R tersebut. Scheme underscore variable and missing complete red ordinal underscore unit u top underscore count. Guys, mau ulang nggak? Variabel tersebut merupakan variabel tipe numerik di mana merupakan angka-angka yang muncul. Jadi bukan merupakan kategori. Lanjut. Kemudian di sini kita melakukan replace missing value. Yang pertama di sini kita membuat data frame baru bernama data underscore house 1 yang merupakan salinan dari data house. Kemudian kita menghapus kolom ID dari data frame-nya. Kemudian mutate ini untuk mengawali proses perubahan nilai dari beberapa kolom tertentu. Ini yang pertama kita mengganti nilai-nilai hilang dari kolom array dengan level UKN. Kemudian kita mengganti nilai yang hilang dalam kolom fireplace QU dengan level UKN juga. Kemudian mengganti nilai yang hilang pada kolom full QC dengan level UKN. Kemudian mengganti nilai yang hilang dalam kolom fence dengan level UKN. Kemudian kita juga mengganti nilai-nilai yang hilang dalam kolom misi future dengan level UKM juga. Kemudian na.omit ini untuk menyelesaikan proses mutate dengan menggunakan fungsi untuk menghapus baris-baris yang masih memiliki nilai yang hilang. Kemudian kita mengambil kembali data yang sudah ditangani missing value-nya dengan memvisualisasikannya. Itu di sini
dapat dilihat bahwa discrete column atau kolom discrete itu memiliki nilai kolom discrete itu yang memiliki nilai yang berbeda-beda dan tidak berurutan. Presentasinya sebesar 53,8%. Kemudian continuous column atau kolom continue itu kolom yang memiliki nilai yang berurutan. Presentasinya itu ada di 46,2. Kemudian di sini di all missing column atau semua kolom yang hilang itu sudah 0% karena kita sudah melakukan penghapusan missing value, kemudian complete row-nya sudah 100%, dan missing observation-nya sudah 0%. Kemudian kita menghapus kolom utilities karena masih terdapat missing value karena hanya memiliki satu kategori. Oke, next. Oke. Saya akan menjelaskan tentang memiliki sebaran data kode yang dibutuhkan dalam RStudionya itu plot histogram, sehingga akan menampilkan histogram. Pada histogram pertama yaitu histogram ID, itu persebaran datanya itu lurus rata. Dibandingkan dengan lot area, persebaran datanya itu dimulai dari 0 atau sedikit. Dan dilanjutkan dari tinggi, rendah, dan tidak ada lagi dari range kurang dari 5.000 itu 5.000 sampai 2 juta itu kosong. Selanjutnya untuk live frontage itu seperti naik terus turun, itu seperti gunung dengan titik puncaknya itu di antara tengah-tengah 0 sampai 100. Dilanjutkan dengan mass fin area, histogram itu menunjukkan data yang paling besar itu adalah pada 0 dibandingkan dengan MS plus itu terdapat banyak data yang kosong, sehingga data yang kosong paling banyak juga sama seperti mass fin area itu 0, sisanya agak sedikit lah, landai naik. Untuk overall count itu dari 0 sampai 5.0 itu agak terjadi penaikannya sedikit dibandingkan dengan 5.0 yang sangat tinggi, turun dan landai sampai akhir datanya. Untuk histogram overall itu kenaikannya cukup signifikan, terjadi di antara 2,5 sampai 5,0. Kemudian dari 5,0 sampai 10.0 itu terjadi pelandaian. Sedangkan yearbook histogramnya menunjukkan jadi kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan, kenaikan turun, naik lagi, turun lagi, terjadi penurunan yang sangat drastis dibandingkan data sebelumnya. Di yearbook itu tahun 1950 sampai 2000 di antara tengah-tengah itu terjadi penurunan. Kemudian dari tahun 2000 itu mulai naik. Untuk histogram year remove pad itu data yang paling banyak itu adalah 0. Data yang paling banyak itu data yang pertama dari sebelum tahun 1950 itu data yang paling tinggi banyak, kemudian landai, naik lagi sekitar tahun 2000-an. Mungkin bisa ke bawahan, Pak. Ya. Lagi nggak sih? Iya, lagi ke Allah. Nah, habis ini. Nah, itu memeriksa korelasi perubahan. Jadi, membuat scatter plot dari data rumah yang hanya memilih kolom numerik dan mengelompokkannya berdasarkan kolom sale price. Scatter plot akan menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik dalam bentuk titik-titik dan kita dapat melihat hubungan antara dua variabel numerik. Boleh turun lagi, Kak? Oke, stop. Kode di atas digunakan untuk membuat matriks korelasi eksperimen antar variabel numerik dalam data underscore house 1 dan mengekstrak koefisien korelasi yang lebih besar dari 0,6 dalam bentuk data frame. Kemudian, kode juga mencari nama variabel kategorikal dalam data underscore house 1 yang kemudian disimpan dalam variabel cat underscore var underscore names. Oke, boleh ke bawah, paling bawah. Terakhir. Oke, setelah tabel-tabel terakhir. Tabel apa? Box plot terakhir. Nah, ditampilkan beberapa box plot dari setiap variabel kategorikal dalam data underscore house 1 kecuali variabel sale price. Setiap box plot akan menunjukkan distribusi harga jual sale price untuk setiap nilai kategorikal dalam variabel yang diberikan. Masing-masing box plot menunjukkan distribusi harga jual yaitu sale price-nya untuk setiap nilai dalam variabel kategorikal yang diberikan. Analisis hasilnya bergantung pada variabel kategorikal yang digunakan. Kita dapat melihat distribusi harga jual di antara setiap kelompok dalam variabel kategorikalnya.